Kapal udara. Kapal udara. Kita ini podcast di Palestina. Bagaimana tanggapan kamu ketika ada senior yang ya hanya nyepik-nyepik gitu loh? Aduh, berat pertanyaannya. Ini saya dicegat aku. Berarti di dunia luar korupsi di organisasi bodoh. Berarti organisasi itu tempat kita belajar korupsi. Kan? Tempat belajar korupsi. Wah, ini bahaya ini. Si. Kuali iki. Kok iso benteng ndek kono iku? Nah, saiki mlaku. Sorry. Kak lawan kon. Maju siji tapi. Assalamualaikum. Ya coba banter-banter lah salam. Iki kampung, digerebek warga ke apa kon ku? Sejak kapan kon koyo ngene? Sik tas. Sawangane lho, main catur mbek komputer ta. Oleh longgo ora aku iki? Lungguh. Monggo. Gak dipersilano belas ono tamu iki. Yo biasanya langsung lungguh kok. Yo. Mana? Sida podcast apa ora? Sik ta, aku iki nunggu hul. Ya, larek ora niat belas. Kau ngerti ya? Aku nunggu hul apa? Apa? Soalnya aku mang pesen kopi. Iki ya, tempat podcast. Podcast kita ini namanya tempat nongkrongnya mahasiswa. Ngono ya. Jadi nongkrong tanpa kopi itu ibaratkan nongkrong. Nongkrong. Aku tanpa kamu. Selamat itu aku. Lebih awakmu pedang-pedangan ya mau ya saya. Ayo aku. Kamu ngerti ya? Filosofi ini main catur itu apa? Filosofi ini main catur kita berarti belajar strategi. Salah. Si dulu. Ada? Assalamualaikum. Apa? Salam. Waalaikumsalam. Kopi. Lu cinta dekat mang. Berani loh. Oke. Si, kaya ada sing gak jelas sih. Apa itu? Kopi lho, ana digresiki loro lho. Sawangane rek. Sawangane rek awakmu gak masih stres gak ngono lho. Yo Berani. Nggo kopi mek siji pisan ya Allah. Gak ono sedotane. Astaga, lupa, ketinggalan. Pertanyaannya siji iki ngene sapa? Ngene aku apa ngene kamu? Kananmu wis gak sedotane mong. Lah terus tamu harus diutamakan memang cocok. Ngerti arek iki. Si dulu. Arek ketok sing gak ngerti men. Ketemu. Suwun lo ya. Nah, terus gimana ini? Apa? Buat kopi? Ya ta, masa aku mbak awakmu gak ngopi rek. Lah terus aku rokokan gak ono kancane kan gak enak. Pengertiannya rek. Yowis, tak buat kopi. Gak wis sih, aku gak lanjut. Wis kepedhot mang ya. Mang kan bahas benteng. Kok bahas bahas benteng? Waduh konangan atene ngejokes lho amro kan. Tapi aku wis nyiapno jokes kedua wisan. Apa? Filosofi ini main catur. Apa itu? Enak jaran ah. Kamu dipancal jaran ah kan. Tadi kan mau jokes bapak-bapak ae rek. Ya. Saya mlaku sik. Aku sih ya. Heeh. Main kiri oleh ya. Waduh, senengane kira-kiri ae. Iya, jadi di Indonesia kau oleh ngiri. Kan gak pacal saran ngono. Melaku iku tok. Loh,
Alah bos, sos kene mantan atlet to. Ya wis tak waca to lek iku tok. Oh, bos. Ayo. Cita arek iki lho gawe kopi suwe men. Aku ngerti ki apa? Apa? Menteri blok. Menteri apa yang ngerti? Sing jelas itu Menteri Kesehatan. Angel, Menteri Kesehatan. Ngapa yo nangani corona tok ae lah iki lho. Wis iki lho kopi. Lah. Wes, ngapain main catur? Yo kendane awakmu suwe kok. Lah terus ini mau taruh mana? Sing rusak. Ya telas. Oh. Adi predi. Duh, lah. Ya wano. Tamu kok kon ringkes-ringkes, Bos. Lho awakmu wes. Ya tolong lah. Gak pengertian jalan koncoku situ iki rek. Lho Kamu nggak lihat ini? Saya bawa kopi. Iya sabar sih lah. Bentengnya ambrol. Lah iya. Menteri ini. Wah, penjara kon. Jewarak jane arek iki. Dicekeli ngono gak iso, Bos? Dicekeli Nggak iso lah. Kene Kilo kopi. kopi kesuwen. Nah. Kan katanya podcast. Kok malah main catur? Kandane aku mah ngenteni awakmu suwe kok. Lah, gimana nggak lama? Tempatnya podcast ini jauh. Kamu itu kan tahu toh. Kantor baru kita itu udah jadi. Iya, tahu. Jadi, kita diinstruksikan sama direksi untuk pindah tempat podcast. Lah, tapi kan jauh. Ya kalau kamu mau protes nang direksi aja nang aku. Lah, kalau protes SP, Iya ya. Terus saya ngapain ini? mending lanjut podcast. Kak awakmu SPA ya, Bang. Aku ini siapa? Kayaknya ada yang salah ini, ada yang salah. Oh. Aku kan host, kamu host. Iki. Gak ngerti arek dia, aku juga gak kenal. Kamu narasumber. Gak niat belas. Oh. Kamu gak rokokan, Dik? Ya rokokan Ini, ditawani. Ya? Gak ngerokok. Jojo, niat nongkrong ora we. Minimal do rokok dhewe ra rek. Surga 12. Aku balik. Surga 12. Ini malah iklan itu sing soft lah. Oh, sing sop ya. Oh, tak. Ya bisa yuk. Masuk yuk. Jangan lupa di blur ya. Editor di blur. Kita belum di. Ini tema podcast apa ini? Oh iya. Tema podcast kita itu kali ini organisasi. Penting nggak organisasi ini bagi mahasiswa zaman now? Ikuti. Serius banget emang nih. Loh, selalu soal gak mater loh gune kayak emot. Tema ini kayaknya sesuai Kak sama kamu. Kenapa? Kamu kan mantan apa? Organisatoris. Organisatoris. Gak cetok belas rek. Ya dilemesno sik cek gak tegang. Ya ora sih deh. Aku lan Padahal pembahasannya organisasi ya. aku lan njaluk tolong ah. Apa? Tolong tujesno. Iki lek tolong. Sik. Adan. Azan. Sini Berarti gimana? break dulu. Mandek sih. Duh lah. Ya gini nih Dik, apa ya? Karena kantor kita ini dekat masjid. Jadi kalau ada adzan itu kita harus menghormati dulu. Gitu. Break sebentar. Break sebentar. Tadi kita bahas apa? Mas apa? Organisasi. Organisasi. Oke, organisasi. Kamu nggak bertanya-tanya apa? Kenapa kok saya yang diundang? Pengen takon. Oh, Terima kasih loh sudah diwakili. Backnya kan. Iya. Ya aslinya aku kepikiran. Pertanyaannya kenapa kok diundang aku? Lah, karena kamu itu seorang organisatoris. Bener. Pada masanya. Pada masanya. Zaman dahulu kala. Tapi sekarang jadi apa? Jadi manusia. Kamu biar itu berapa organisasi sih emang? Kurang lebih sih. Kalau jumlah pastinya nggak tahu ya. Mungkin kurang lebih 5 lah. Banyak. Banyak dong.
Iya banyak, bukan bebek. Angel. Berarti waktu itu kamu masih jadi mahasiswa ya? Masih. Nggak tahu yang ini ya. Sik, kapal udara. Kapal udara. Kita ini podcast di Palestina. Sik, Kok banyak udara liwat itu. banyak serangan. Yang ini iki. Kan podcast awake outdoor ya, Sis. Oh. Kita tidak bisa apa ya? Mengantisipasi hal-hal di luar BMKG. Di luar nalar. Iya. Naila saiki. Oh, Naila. Memang segala sesuatu yang di luar itu gak enak. Yang enak kan di dalam. Apaan itu? Asik. Asik. Ih, sisangir. Terus berapa organisasi? 5 kan? 5. Apa aja itu organisasi? Ya mungkin salah satunya yang seperti kebanyakan temen ikuti lah ya, kayak Intra kayak gitu kan. Terus Omek juga. Jadi kan saya nggak mungkin untuk memperjelas Omeknya apa gitu kan. Takut diserang saya. Takut banyak pihak-pihak yang Nah. tersinggung. Apalagi musimnya kan sekarang. Musim apa? Waktunya mengkadali anak baru. Mending gak usah disebut. Iya. Yang penting organisasi waktu itu 5. Ya, Tifa. Lah nggak berat gitu. Ikut organisasi langsung 5. Berat sih. Beratnya apa? Beratnya menunggu kabar dari dia. Dapat lagi. Emangnya pas jadi anak organisasi kamu predator? Jangan dibuka yang itulah. Tapi iya kan? Ya bisa jadi. Ngelare kira sumpah senengane buka-bukaan aja dibuka lah. Kalau bicara berat atau enggaknya sih tergantung orangnya sih ya. Kebetulan kalau saya dulu ya ngerasain berat tapi banyak ringannya. Gimana itu? Berat tapi Banyak ringannya. Ya lebih banyak ringan. Ya mungkin apa sih? hal berat itu dijalani terus makanya jadi terasa ringan gitu mungkin ya. berarti apapun yang kalian lakukan itu jalani aja. Nah, quotes of the day. Oh, bukan of the day, of the night. Yus. Editor edit ya, anak tulisannya quotes of the neck. Dipotong ini aja cukup FYP kayaknya ini. Lihat mukanya kan penuh dengan motivasi kan kalau matanya. Ngombe sih. Apa? Kalau ngeri ya. Ya tolong Rek, tolong dijusno. Tamu kan? Ya, tamu itu Tolong bukan pengertian, raja di sini. Tolong. Wah, gak bisa. Nah, apa ditukar? Rumah poti ya hari. Ayo lanjut telepon aja, takon apa nih? Los wis takon apa ya? Tanya apa lagi? Lah itu tadi. Kobat. Kamu aja. Oh iya, Kobat. komat. Desa kok gak komat ya biasanya komat. Ya, di sini ada 2 masjidnya. Ada 2 ya? Di atas 1, di bawah 1. Pernah war gak? A few moments later. Wis takon iki ae aku. Apa sih yang memotivasi kamu itu ikut organisasi? Motivasi saya. Saya kalau waktu itu belum ada motivasi sih. Sama sekali? Sama sekali kalau awal masuk organisasi. Kan kita kebanyakan ikut organisasi itu umumnya pas waktu maba. Nah, kita mulai dikasih tahu ikut organisasi itu ini. Ya, jadi saya ngira gak nemu motivasinya apa ya, cuma ngikut aja gitu. Oh, berarti waktu itu diajak ya? Iya, diajak. Jelas lah, gak mungkin ada maba keterima terus kalau terus tiba-tiba pengen masuk organisasi itu kan kayaknya jarang sekali. Ya kebanyakan pasti kan dikasih masukan, thread, masuk kanan, masuk kiri. Akhirnya dia terkecoh gitu kan, terus masuk deh. Berarti waktu itu diajak langsung sama senior gitu ya. Ya. Ayo ikut organisasi ini gitu.
Polos Yang- banget ya ada ini sumpah ya. Polos banget saya waktu itu. Saking polosnya saya suhat aja gak tahu loh dulu itu. Waduh, masa lihat kamu tidak. Gak ngerti ya, padahal warlock isian. Ngerti ya warlock? Warlock. Warga lokal. Angel. Jadi gitu ceritanya, saya tuh dulu nggak ada motivasi, ya sekedar ngikut-ngikut aja. Tapi lama kelamaan dirasain ya kok enak gitu kan. Ya akhirnya diterusin. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Sekarang ya udah enggak, no. Ya kan udah bukan mahasiswa. iya. Nggak tahu yang sebelah kiri. Kakek alma maternya saya sih saking nggak tutupi. Kampus opo? Logonya kok emoticon gitu. Kata nggak buka ini untuk banyak pihak yang tersinggung lagi. Kan nanti mencemarkan nama baik kampus gitu. Itu ya. Lebih aman berarti ditutup. Lebih aman. Siap. Tapi emotnya harus kan emot kan banyak, kenapa kok milih emot itu? Yo, ben dicium. Coba aja kamu. Cocok. Gulani pak. Angel. Berarti kamu ini salah satu korban ngopi sama senior ya? Ya, kalau korban ya enggak juga, ya, kasar banget kan korban enggak. Ya suka aja ngobrol sama senior waktu itu, terus kemudian ada tawaran untuk masuk organisasi. Terus karena ya daripada kuliah aja akhirnya masuk. Lah setelah dicobain itu tadi kok enak itu kan, akhirnya nambah. Ya kurang lebih sampai ikut 5 itu tadi. Tapi yang dari 5 organisasi itu semua aktif. Aktif banget. Semuanya. Iya, tidak pernah saya mode pesawat itu. Aktif semua. Berarti gimana cara kamu membagi waktu untuk 5 organisasi ini? Padahal waktu itu kamu kan kuliah nih. Iya. Nah, itu gimana cara membagi waktunya? Pertamanya cara apa lagi? Aduh. Ini ya, Soalnya ya, kita ini podcast di depan jalan. depan jalan. Di depan jalan. Oh, pesawat lewat mana? Dekat bandara. Depan jalan gitu-gitu. Wes, ya, Ngel. Tapi bandaranya milik kita sendiri apa enggak ini? Pemerintah. Tak pikir lah punya bandara sendiri. Enggak dong. Ya doain aja siapa tahu kan. Siapa tahu ya. Nanti direksi kita bisa. Amin. Nanti kita podcast di atas awan gitu kan. Misalnya kan. Lumayan. Tumas batara purun. Nah, komat. Macet bawah. A few moments later. Nah, itu gimana tadi? Cara membagi waktu biar organisasi yang 5 kamu ikuti ini berjalan lancar semua. Ya, cara baginya ya sama kayak orang jualan itu. Dibagi per kilo, ditimbang. Enggak. Saya kebanyakan bercanda saya ini satunya. Maaf. Ini podcast serius. Serius ini ya? Serius. Siap. Jadi, nah kalau tangan udah kayak gini, itu Iya. senior itu udah genting berarti Oke. masih. Jadi. Kayak masih ada aura-aura senior ini kayaknya. Bagi waktunya ya, namanya kita niat awal kuliah itu kan pamit ke orang tua ya, belajar di kampus lah ya. Jadi itu tetap jadi prioritas yang utama. Selebihnya ya kita ngikut yang organisasi monggo, terus kalau mau kerja monggo, yang lainnya juga monggo. Tapi kebetulan waktu itu saya ikut organisasi. Dan cara bagi waktunya, saya pagi sampai siang itu kebetulan kan saya kategori mahasiswa yang jarang Mandi. tangi. Bukan. Kalau jarang mandi. Semua pokoknya yang jelek-jelek harus diam. Mohon maaf loh ya. Maksudnya mahasiswa yang jarang bangun siang maksudnya. Berarti bangun pagi terus. Bangun pagi terus, alhamdulillah. Waktu itu saya rutin bangunnya subuh, sholat kayak gitu kan. Walaupun ya semakin gede kok jarang juga gitu kan. Jangan-jangan dia ini anak pesantren. Jangan. Tapi ya jangan dibuka lah nanti. Ya. Nah itu. Bagi waktunya bangun pagi, yes, aktivitas pada umumnya. Saya awal start kuliah itu 6:30. Kan 3 kali 6:30 sampai jam 8 sampai jam 10 sampai jam 12. Itu selesai 3 kali sehari kayak minum obat. Ya. Maksudnya 3 kali kuliah kayak gitu. Lah baru siangnya untuk organisasi gitu. Full berarti itu. Full organisasi. Jadi seluruh kegiatan organisasi yang kebetulan waktu itu ada di sebelum jam 12, kemungkinan saya bakal sering nggak ikutnya. Mungkin kalau ada aksi itu jam 9, saya kemungkinan besar saya nggak ikut. Atau ada diskusi di
jam pagi saya nggak ikut karena memang prioritasnya kalau pagi itu kuliah. Kuliah. Gak capek kamu. Iya, capek, udah kuliah pagi, siangnya organisasi gitu. Saya kira lebih capek digantungin. Angel. Nggak bisa. Tapi kan banyak nih dari mahasiswa yang Iya. nggak tahu yang zaman sekarang kan, zaman dulu. Satu aja organisasi dia ikut, nah kuliahnya jadi molor. Nah, itu yang jadi permasalahan kebanyakan mahasiswa. Banyak masanya. Tapi kuliah aman kan? Aman. Nggak Saya- molor? Saya nggak masuk kebanyakan tadi itu. Saya bagian dari yang sedikit kebetulan. Saya kuliah nggak molor alhamdulillah. Terhitung 4 tahun lah. 5 tahun sih. 5 10 tahun. semester. Termasuk. Molor nggak sih? 10 semester. Molornya tapi ada alasannya kalau saya. Molor, ah? Semester 9 itu saya cuti dalam keadaan mata kuliah sudah habis. Oh, Andai kan saya nggak cuti, terus lanjut sidang bisa. Gitu. Jadi kalau untuk dikatakan molor ya saya bisa lah cukup mendefend gitulah untuk biar tetap kelihatan keren saya ini gak molor gitu. Intinya itu. Padahal dia cuti yang hura-hura. Tidak, kamu jangan mencoba menjatuhkan saya. Di sini itu yang dibentuk untuk jelek itu kamu. Tidak bisa. Saya yang punya forum. Kacau. Jadi saya klarifikasi, saya telat itu gara-gara saya memang cuti karena ya pikir saya kuliah itu nggak cuma kuliah-kuliah ya. Tadi organisasi selesai. Kebetulan di semester 8 itu habis mata kuliah saya kepingin belajar terkait film. Jadi di semester 9 itu saya belajar film kayak gitu. Teruslah sambil menikmati hidup karena kejenuhan tadi itu saya akhirnya memutuskan untuk cuti kayak gitu. Baru masuk lagi di semester 10 sidang selesai gitu jatuhnya. Tapi kan ada organisasi yang sangat prioritas lah dari yang 5 itu. Apa semua prioritas? Enggak lah. Yang namanya prioritas itu kan cuma kamu. Saya kok bahaya gini terus ya. Enggak, aku kurang teguhan. Asli Pak. Ini Jujur saya Pak. Ini aku serius ini nanya Iya. ini. Saya setengah curhat saya ini juga sebelum menjawab pertanyaanmu. Kebanyakan anak-anak kan katanya kalau ikut organisasi itu kan banyak relasi, banyak kenalan, otomatis banyak cewek juga. Masalahnya saya enggak pernah punya pacar Pak. Sama sekali. Sama sekali. Enggak tahu ini gimana nasibnya. Hei kamu! Kamu jelek, sadar diri! Sulit. Alhamdulillah. Apa yang salah dengan Yesus. Aku sih sih sini. Kembali lagi kalau masalah prioritas ya itu tadi. Pasti ada hal yang saya prioritaskan di antara kebanyakan Organisasi. di antara banyaknya organisasi yang saya ikuti itu ya Intra kayaknya. Karena kebetulan saya di Intra itu jadi ketua umum. Oh. So jabatan. Berarti itu yang paling paling keren lah ya waktu itu ya. Waktu itu paling keren. Sekarang nggak ada gunanya. Sekarang nggak ada gunanya. Sebentar, jangan bilang nggak ada gunanya. Ya gimana? Kok jadi kamu yang memotivasi ini ya? Gimana ya, kita harus menumbuhkan bakat bakat Minat organisasi untuk mahasiswa. Siap. Apalagi nggak tahu ya zaman sekarang benar apa enggak ya, minat untuk organisasi itu berkurang. Ya kemungkinan bisa jadi karena banyak hal buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di organisasi sehingga hal itu dilihat oleh orang-orang yang tidak berorganisasi, makanya mereka mungkin ya daripada saya yang kayak gitu ya saya nggak usah ikut organisasi kayak gitu loh. Makanya bisa dikatakan ada banyak orang yang memandang buruk sehingga merosot, tapi kalau dipandang baiknya juga banyak juga sebenarnya, cuma lebih ketutupan mungkin ya, atau kita nggak bisa melihat kebaikan organisasi gitu. Tapi kan yo kegiatannya organisasi kan ya gitu-gitu aja tuh. Maksudnya ya kita menggali minat atau bakat kita kan nggak harus di organisasi gitu loh. Kita ngobrol sama orang yang punya skill seperti itu, akhirnya kita dapat ilmunya. Kan bisa gitu juga. ya, bisa juga. Pertanyaannya penting apa enggak sih? penting apa enggak sih ya? Ya penting. Saya harus tetap mempertahankan biar saya itu enggak jadi seakan-akan orang tolol waktu itu ya. Organisasi itu penting. Kalian adik-adik apa terutama di semester 2 wajib ikut organisasi. Enggak ada hal yang merugikan ikut organisasi asal di jalan yang benar. Oke.
Soalnya di organisasi ya banyak jalan yang gitu. Oh, berarti ada kan? Ya ada, tapi yang kan? benar itu banyak. Dan itu menjadi penting yang benar itu. Pentingnya kenapa? Karena kalau kamu nggak ikut organisasi cuma bisa teori, saya bisa prakteknya kayak gitu loh. Kalau kamu bisa teori, misalnya ini jurusannya kan jurusan sastra kan ya. Oh, sastra. Sastra onta. Enggak sastra Arab maksudnya kan. Alhamdulillah bi khair. Berarti sering dongo. Sering dongo. Lek muring-muring ambek dongo. Lek muring-muring ambek bahasa Arab maksudnya. Cek dikira dongo. Kayak gini. Alkohol. Seruput sih. Nah, kalau anak yang hanya kuliah itu pandai berteori saja, sastra itu kayak gini. Tapi kalau ketika kamu ikut organisasi atau komunitas yang itu komunitas sastra, mungkin ya minimal punya buku lah kayak saya. Oh, berarti kamu ini juga penulis. Benar, saya gak enak kalau mau ngomong sendiri. Lo dibuka dhisik kok. Makasih lo ya. Waktu ikut organisasi kan banyak teman nih yang ikut organisasi. Berarti dari sekian banyak temanmu, banyak yang lulus tepat waktu berarti waktu itu. Ya. Apa kebanyakan yang belum lulus karena organisasi? Alhamdulillahnya, seangkatan saya waktu itu banyak yang lulus tepat waktu. Ketika dia ikut organisasi juga sama dengan saya. Katakanlah dari 10 anak, 7 anak ini lulus tepat waktu sekalipun dia ikut organisasi. Malah yang nggak ikut organisasi, malah yang molor-molor. Gimana kan? Berarti yang jadi masalah kan bukan organisasinya kan? Berarti dari orangnya. Dari orangnya. Tapi kalau dilihat ya, menurut kamu yang sebagai organisatoris, lebih banyak mana? Yang molor itu karena nggak ikut organisasi, apa ikut organisasi? Sebelum tak jawab, rasanya kok gak enak ini. Apa? Kayak ada yang Ya wes, rokok. wow, Bisa air iki rek. isi nang. Kamu lah artis TikTok kok, Cok. Se. Pesawat lagi. Wah, ini kita benar-benar di zona yang tidak aman ini. Rawan pertempuran ini kayaknya ini. Lek di PUBG ku ngrotono apa pesawat? Rotono apa iku jenenge drone. Kok drone apa iku jenenge? Parasut. Bukan pemain PUBG kayaknya ini. ML lah wes. Yang kotak itu loh yang ada bedilnya di dalamnya itu loh. Bok. Oh ya. Mulai pokoknya itu lah. Nah itu gimana tuh? Yang apa? Dari sekian banyak teman kamu, relasi yang ikut organisasi lebih banyak mana? Yang molor apa yang tepat Teman waktu? saya ini. Iya. Kalau teman saya kemungkinan banyak ya. Kalau jumlah pastinya saya gak pernah menghitung, tapi kalau dikira-kirakan yaitu tadi banyak yang ikut organisasi dan bisa tepat waktu gitu ya. Bahkan ada yang dapat beasiswa gara-gara dia mungkin aktif di organisasi itu. Dia lulusnya tepat waktu, lanjut S2, S2-nya dibeasiswain. Nah, itu kan sisi yang paling mengharuskan kita untuk mencontoh kenapa harus organisasi kan. Ayo. Terus yang Tapi gini, apa? di dalam organisasi kan Ngeblank deh. ini sensitif nih ya. Apa. Dalam organisasi itu kan banyak nih senior yang nyepik apa yang Nyepik. maba-maba itu loh. Wah, ini. Apakah kamu salah satunya? Ini berat. Kalau saya pandai nyepik maba, harusnya saya nggak ngaku bahwa waktu itu saya nggak jomblo ya. Oke. Nah, itu cukup sebagai bukti bahwa saya nggak nyepik ya. Lah kalau dari versi ceritanya orang-orang, ya kayak gitulah. Saya juga mendengar, juga tidak menafikan bahwa adalah beberapa oknum ya. Tapi oknumnya banyak. Yaitu yang melakukan itu, sepik menyepik. Entah itu dalam maksud baik. Maksudnya ya enggak selamanya nyepik itu buruk ya. Ada sih baiknya, mungkin ngader kayak atau yang selintut yes, kayak gitulah ya, ada lah kayaknya. Sisi negatifnya organisasi. Ya. Tapi enggak, kayak Andika iki ya. Bukannya gak nyepik, dia kakak milih. Kakek milih apa maksudnya? Hah? Kan akeh to. Iya. Arek wedok itu kan akeh. Awakmu kok milih sing grade terlalu tinggi. Iya, saya itu milihnya di luar kampus masalahnya. Lah saya di kampus yang gendangnya hijau itu siapa sing ngatine dipilih? Gak ono arti sih, Bos. Lah itu saking bingungnya milih yang di luar itu mungkin ya. Bener juga dia omongannya. Benar. Masuk. Ada lawang badek-badekan. Tapi benar ya. Itu mungkin. Berarti alhamdulillah organisasi lancar terus ya. Organisasi lancar, kuliah lancar.
bagaimana tanggapan kamu ketika ada senior yang ya hanya nyepik-nyepik gitu loh? Aduh, berat pertanyaan ini. Saya dicegat aku. Enggak apa-apa. Los saya. Back apanya siapa di sini ya? Ini. Saya takut tiba-tiba ngomong terus nggak sampai rumah saya. Iya, enggak. Santai. Backup-annya ini dia. Nah. Mungkin saya pesan aja ya. 1 jam setelah dari sini kalau saya nggak ada kabar ya tolong Ya. dijawab. Santai. Berat soalnya ini jawabnya. Kalau bicara terkait tanggapan senior-senior yang kayak gitu ya gimana ya? Mau ngelarang itu ya gimana? Mau gak ngelarang ya gimana? Serba gimana ini jadinya? Nanti dijawab. Jodoh itu nggak ada yang tahu dapat di mana. Benar. Mungkin maka dari itu dia berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau dianggap itu sebagai hal buruk ya saya nggak tahu juga. Siap. Tapi memang kasus itu ada dan kalau ditanya bagaimana tanggapannya ya susah juga. Tapi banyak kan? Hah? Banyak. Ya ada lah. Berapa? Jangan banyak-banyak. Nanti organisasinya ikutan jelek. Enggak. Dan kan kita ini membahas bagaimana caranya mahasiswa itu banyak yang ikut organisasi. Nah iya itu, maka jangan disepil yang kayak gini. Ya nggak apa-apa lah. Ya, nggak Biar apa-apa. mereka nggak kaget ketika masuk organisasi gitu loh. Ya benar-benar sih ada benarnya juga. Sama ini lagi. Apa? Apa ya? Katanya ya di organisasi itu senioritasnya tinggi banget. Oh, itu tanggapanmu udah pasti ya itu. apa? Udah pasti. Apa ya? Banyak kan senior-senior yang sok-sokan pada juniornya itu kan. Kamu beliin saya rokok. Dikasih uang 5.000, disuruh beli rokok Surya. Itu senior organisasi ya. Belum senior partai. Suruh beli tanah ya. Suruh beli tanah, jajannya itu beda kalau. Ya Allah. Bahaya. Bahaya. Kalau senioritas ya ada juga. Saya pernah di posisi itu kayaknya kan. Kalian juga pernah kayaknya. Berarti sering nggak? Sering nggak? Ya nggak sering-sering amat. Tapi pernah. jadi korban gitu aja. Itu rahasia umum lah terkait kalau masalah senioritas ya. Nggak cuma ada di mahasiswa saja atau di organisasi. Ya di segala lini kayaknya ada. Semuanya. Ya, semoga di sini nggak ada ya. Ya, Amin. nggak ada ya di sini ya. Nggak ada. Soalnya kalau di luar itu ya juga pasti ada lah. Intinya nggak cuma di mahasiswa, nggak cuma di kampus. Itu semua tempat pasti ada masalah senioritas. Lah kalau di organisasi, ya paling mentok-mentok suruh beliin rokok kayak gitu. Nggak sampai kasusnya disuruh beli tanah. Ada kalau itu. Iya. Kalau permintaannya apa, ya macam-macam. Kalau zaman dulu ketika kamu di organisasi itu banyak nggak yang ikut organisasi? Kalau dibandingkan zaman sekarang loh. Kayaknya sih banyakan dulu daripada sekarang. Ya nggak tahu apa faktornya ya. Apakah organisasi itu sudah tidak menarik lagi untuk zaman sekarang. Soalnya apa-apa yang didapat di organisasi pas waktu itu, sekarang ini bisa didapat tanpa organisasi. Bisa jadi. Kayak gitu. Makanya tingkat apa istilahnya kepopuleran organisasi itu menjadi hal yang tidak diperhitungkan untuk mahasiswa sekarang. Ya apa bos? Daripada kegiatan sosial kepanasan jaringan nggak dibayar ya, mending lah langsung depan kamera coba nih Ngomong-ngomong apa ya? Effortnya organisasi. Iya. Hal yang paling effortmu itu di organisasi itu apa sih? Pernah nggak? Waduh, ini momen saya di organisasi yang paling bekerja keras ya. Pasti ada pastinya. Sih, tak nyemut rokok sih. Oke, santai. Effort saya di organisasi itu yang jelas lebih besar daripada effort ke cewek. Soalnya kasusnya yang tadi kan saya kebetulan nggak punya cewek waktu itu ya. Jadi kayak tenaga ini habis untuk kuliah dan organisasi. Secara persentase ya 80%-nya di organisasi. Effortnya waktu itu yang paling gede kayak mungkin ketika saya bikin event mungkin ya. Wah, itu memang ya setengah uji mental ya uji nyali juga kayaknya. Event apa itu? Kalau saya waktu itu festival budaya, cek di YouTube ada kayaknya. Sombong amat. Nanti tak cek ya. Cek ya. Waktu itu saya megang mic gitu. Waktu itu ya, sekarang nggak bisa. Ngundang apa waktu itu? Ngundang apa? Ngundang. Kan festival budaya, Iya. ada yang diundang tuh. Ya waktu itu kita ngundang ini almarhum Gede Kempot. Gede berarti ya. Gede.
Tapi ya nggak tahu ya, saya mohon maaf juga kepada beliau, semoga tenang di alam sana. Amin. Soalnya pas waktu dari acara saya sehari kemudian nih beliaunya wafat. Ya ini karena faktor apa ya saya juga nggak tahu ini. Kaur. Tapi memang secara jadwal waktu itu padat memang beliaunya. Ya memang kan umur itu kan nggak ada yang tahu kan. Bener. Itu lah waktu itu saya ngundangnya beliau. Alhamdulillah antusiasnya baik karena di kampus apa ini ya yo? Nggak tahu. Di kampus yang gentengnya hijau itu. Ya. Itu nggak pernah ada event semeriah itu kayaknya. Berarti itu event pertama kali yang paling meriah. Kayaknya kayak gitu. Saya mau bercerita itu takut apa ya, sombong atau apa. Yang jelas saya belum pernah mendengar cerita itu sebelumnya kayak gitu. Maka gak heran ketika kita bikin itu effortnya gede, terus kemudian ya hasilnya memuaskan juga. Hasilnya gede juga. Iya, saya baru lihat anak kampus tetangga ya. Kalau kampus sebelah saya berani nyebut kayaknya. Ya. Jangan juga. Jangan. Soalnya gak ada endorse gitu dah. Enggak. Pokoknya kampus sebelah tetangga Yang gedungnya gede-gede. Nah, ini ibaratnya rektorat di kampus kita digandeng sama fakultas itu jadinya 2. pos satpam kalau di sana. Jadi pos satpamnya itu segede fakultas kita. Nah itu mereka mahasiswanya itu bisa nari-nari, bisa joget-joget di kampus saya itu, itu kebahagiaannya sudah melebihi daripada finansial. Cuma gara-gara pengen mereka teriak-teriak kampus saya kayak gitu. Oh, gitu. Nah, saya lihat paha-paha yang kayak gitulah. Angel. Berarti waktu itu kamu bahagia ya Bahagia setelah puas ngadain lah. event. Iya, puas. Nggak pengen lagi ngadain event. Pengen kan, lagi-lagi masalahnya saya bukan mahasiswa. Oh iya. Kan? Nah, Oh iya, ngomong-ngomong masalah event ya. Bedanya ya, pas kamu dulu di organisasi sama di zaman sekarang itu apa sih? Kan kamu bisa bikin acara yang gede tuh. iya. Perbedaannya sama anak-anak zaman sekarang, apakah masih bisa bikin event yang kayak kamu? Harusnya sih bisa. Dan dengan kemajuan zaman kayak gini, terus keterbukaan informasi kayak gitu kan, harusnya mahasiswa kan punya banyak referensi kan terkait event-event itu. Toh di luar kampus kayak namanya festival itu banyak. Kalau kita pernah lihat festival di luar, istilahnya kan kalau kita ikut ke organisasi pengen bikin sendiri kan. Nah, hal itu yang menjadi sangat mungkin kita bikin sendiri. Tapi setelah event yang saya bikin itu ada, kayaknya setelah itu nggak ada. Nggak pernah dengar, belum aja mungkin. Belum pernah dengar event lagi. Terutama di kampus yang gentengnya hijau. Dari tadi ngomongin kampus genteng hijau terus ya. Kampus yang gedengnya hijau aja dulu. Ganti aja mungkin ya. Kampus yang trotoarnya kayak Warna-warni. kesuwen ya. Itulah banyak. Kampus yang banyak sangkar kunamnya. Sangkar burung maksudnya. Tapi nggak ada hantu. Nggak ada burungnya masalahnya. Iya. Jadi sangat mungkin lah kalau mahasiswa sekarang itu kan, mahasiswa kan pada keren-keren. Iya lah. Nggak tahu ya, aneh kayaknya kalau di kampus kita itu. Di luar aja, untuk anak SMA aja itu sudah bikin event gede-gede, berani Undangnya DJ gitu kan. Undangnya DJ. Kalau di gitu. Undangnya paling yang Qosidah. Jujur banget tuh. Tapi kamu pernah nggak ngadain acara qasidahan? Gak pernah. Nggak pernah ya? Gak pernah apa gak kepikiran? Ya gak kepikiran juga. Soalnya ngapain kita qosidahan di kampus kan sudah pernah kita lakukan di tempat-tempat biasanya. Penminggu. Qosidah itu bukan tontonan, tapi tuntunan. Seruput saya. Angel. Kira-kira yang bikin mahasiswa sekarang nggak bisa kayak gitu itu apa? Kayak gitu gimana? Iya. Bikin event kayak gitu. Oh, bikin event. Mungkin ini ya, kayaknya sepengetahuan saya mentalitas itu dari generasi ke generasi itu menurun. Kalau saya ngacanya waktu itu ngerasa mental saya kuat, tapi jauh lebih kecil mental saya dibandingkan mahasiswa zaman dulu, itu malah lebih kuatan lagi. Lah semakin sekarang ya jatuhnya semakin menurun. Nah, itu mentalitas itu terjadi kemerosotan, itu faktor utamanya. Terus keberanian mengambil resiko itu juga minim untuk mahasiswa sekarang. Jadi ya mau
ambil aman aja. Untuk dia pegang apa, mau bikin apa itu ya butuh pertimbangan sangat berat kayak gitu. Ya apa ya, mahasiswa sekarang itu terlalu apa ya, aku katanya coba berdiri sumpah ya. Sebut aja lah. Kayak mangan segompok. Enggak, terlalu manja lah. Terlalu manja. Oh, Bisa manja. bisa Ya. jadi. Nggak tahu sih. Tahu. Bener nggak? Ya bisa jadi itu tadi. Karena ya kemerosotan mental kan. Kesehatan mental. Ya sekarang kan kebanyakannya kan kuliah tiktokan gitu kan. Bukan lagi kuliah pulang terus turu gitu kan. Ya, kuliah tiktokan. Berarti nggak tahu ya apa yang menyebabkan minat untuk organisasi menurun ya? Apa karena corona? Wah enggak juga. Ya kan corona online kan? Iya, bisa jadi. Iya. Nah kan aktivitas ya kalau niat kita beramal ya kan itu walaupun ada jeda kan kalau ada kesempatan kan harus dilakukan lagi. Organisasi kan kayak gitu full kita beramal bos. Jadi nggak oleh hitungan di organisasi. Jadi kalau kita merasa diputus oleh corona nggak bisa beramal ya makanya kalau udah nggak corona kan kita sangat antusias harusnya kan pengen beramal. Tapi gimana caranya ketika ikut organisasi secara online? Secara online ikut organisasi Ayo. nggak masuk sih. Nggak masuk kan? Nggak masuk ya. Mungkin itu salah satu sebab mahasiswa itu nggak ikut organisasi. Waktu itu. Iya. Kalau sekarang mau alasan apa lagi? Karena ngikut yang di atas gak ada Iya. yang dicontoh. Kalau kita dulu kan ikut organisasi ya contoh. Wah di atas senior-senior kita ikut organisasi kok keren-keren gitu. Iya. Nah sekarang orang mau ikut organisasi. Seniorku kok kayak ngono ya padha ae ngono kan. Ya makanya untuk senior-senior yang mungkin masih ada di kampus Iya. ya tolonglah pengertian. Ya masa saya mau balik lagi ke kampus ulang gitu kan ya nggak mungkin. Lah makanya untuk senior-senior yang masih di kampus itu tolong gitu. Tolonglah kayak gitu kan menyadarkan adik-adik supaya tertarik lagi ikut organisasi karena ya gak ada ruginya memang. Walaupun minusnya juga nanti pasti ya bakal banyak. Kan kalau orang mikir itu pasti kan bisa membedakan kan mana yang baik mana yang buruk. Nggak perlu intimidasi atau diprovokasi. Kalau orang pinter itu harusnya bisa melakukannya. Kalau kayaknya ya yang membuat organisasi itu sepi kan sering ada kasus-kasus meninggal gitu ya. perpelucuan gitu kan. Kayaknya itu ya salah satu sebab apakah juga. itu jadi faktor gitu? Ya bisa jadi faktornya gara-gara kasus seperti itu. Tapi dari sekian ribu mahasiswa yang ikut organisasi loh, mesti seluruh Indonesia kan. Itu kasus itu kan bisa dihitung tangan kasus itu. Kalau dia ngambil sedikit yang buruk itu, bagaimana dengan banyak yang baiknya ini? Kan tetap gak masuk akal. Pokoknya ikut organisasi. Tapi kan itu apa ya? Kalau netizen sekarang kan digoreng tuh berita-berita kayak gitu. Iya. Maksudnya ketika ada permasalahan di organisasi akhirnya masuk ke media. Iya. Wah, banyak orang yang ngeritik organisasi sekarang dan itu malah bikin di organisasi turun. Apa benar? Lah kalau organisasinya turun, kitanya harus naik hasilnya. Gitu kan. Kalau ada yang turun kita naik. Naik apa? Naik tangga. Itu maksudnya. Tapi banyak ya manfaat organisasi untuk kamu ya. Tapi hal-hal yang bermanfaat di organisasi itu sekarang bisa didapatkan tanpa organisasi. Ya kasus yang paling populer untuk akhir-akhir ini mungkin Bima. Oh iya Bima. Bima secakap itu, senyampai itu pesan yang dia lontarkan kan tanpa dia ikut organisasi kan ya. Ya kan nggak Tapi tahu. apa kalian pernah mendengar aktivis yang suaranya sampai kayak gitu kan? Nggak ada, semuanya ada di Twitter. Saya nggak dengar dari gelas saya nggak dengar. Ada cuitan nih. Makanya intinya kita jadi istilahnya anak organisasi, katanya yang agent of change kayak gitu kan, mengawal suara rakyat. Ya namanya suara itu harus disampaikan. Nah kalau pesan kita nggak nyampe dengan cara ikut organisasi kan lebih baik kayak Bima itu kan, tanpa organisasi pesannya nyampe. Nah itulah yang saya maksud tadi, plus minusnya tetap ada dan yang didapatkan di organisasi juga bisa didapatkan. Tapi Bima itu kan satu dari sekian juta mahasiswa kan ya. Ngomong-ngomong agent of change gitu. Kira-kira ya, mahasiswa itu yang mau dirubah itu apa? Katanya agen perubahan. Iya. Dulu kata berubah apa? Pertama yang mau dirubah itu ya minimal
cara berbicaranya. Oke. Agent of change kayak gitu loh, Bos. Ketoro lek gak organisasi. Ini Pokoknya aku bisa telele deh gini. Ojo maksa atene nyerang aku. Lanjut. Ya itu. Yang dirubah ya kita itu gimana kalau nggak ada mahasiswa siapa penyambung lidah kepada para para pejabat. Walaupun pejabat itu dulu ya juga hitungannya senior kita gitu kan. Cuma peralihan tingkat aja kan. Yang pernah berteriak di jalan ya ujung-ujungnya ya kayak gitu kan. Nggak tahu. Bahkan akhir-akhir ini kasus ada yang pejabat bilang katanya bukan mengawal suara rakyat tapi kalau suara tit. ya itu. Jadi yang dirubah harusnya ya memang keadaan masyarakat kita supaya tetap stabil, adil, makmur, sejahtera, Indonesia Raya. Itu penyambung lidahnya mahasiswa ngawal-ngawalnya. Nasionalis banget ya. Wah, tenan bos. Aku lek masalah ngene-ngene jos aku. Jadi iki Pengalaman banget itu. jadi kira pawane kok ngene barange. Emangnya awakmu tahu demo-demo niku? Pernah. Ada pengalaman Minimal unik gak? minimal pernah lah walaupun nggak sering ya. Ada hal yang bisa diceritakan ke anak turun kayak gitu kan bahwa saya bapakmu dulu itu Demo. kuliah yo nggak ngono-ngono. Ngono lho. Kan ngasaran kan ngono ya. Waktu itu saya pernah ikut ini. MD3 mungkin ya yang pernah iki. Lek organisasi ini lagi. Ya jelas tuh di sini. Kan banyak orang-orang awam loh di sini. Enggak sih. Yang nonton ini loh. Enggak. Kamu pas kuliah iki lapo aja sajane. Turu. Kayaknya sampai saiki turu deh. Ganti lambang kita gaya mod. Pokoknya sekarang waktu dulu itu ada banyak kasus lah yang paling gede salah satunya ya kayak MD3, kayak Omnibus kayak gitu kan. Yes, pasti kan masalah terkait aturan kan yang berhubungan dengan pemerintahan. Itu kan gede kan waktu itu kan. Nah, saya di antara 10.000 orang waktu itu. Asik. Kamu yang jadi ini apa oratornya ya? Enggak. Saya waktu itu megang poster terus ada tulisan TikTokan aja arek. Tapi waktu itu belum ada TikTok ya? Udah ada tapi belum viral di Indonesia ya? viral. Tapi kan tulisan di apa istilahnya di poster itu kan waktu itu aneh-aneh kan. Misal kayak cukup mantan saja yang jadi pengkhianat gitu ya. Pejabat jangan. Kan kayak gitu kan. Oke. Tapi bener loh kadang. Bener kan ya? Kadang bener. Omongan halus itu bener loh kadang. Bukan omongan halus, omongan kue sing kayak bener deh. Siap. Nah, saya aku kembali bertanya. Loh, Kamu takut nih host. Kesel aku soal takut itu terus. Takut nopo. Kira-kira apa enaknya gak ikut organisasi? Loh, gak bisa jawab. Apa ya gak enaknya gak ikut organisasi? Bisa tidur dengan nyaman, kuliah dengan nyaman tanpa ada halangan. Nah, Kok isek kuliah? Gak ya opo sih nih. Aduh, loro minggu. salah satu contoh ya yang nggak ikut organisasi tapi molor. Ya, biar nggak jelek-jelek Iya. amat tetap tak dukung lah ya. Jadi sahabat ya waduh keceplosan saya ini. Jadi teman gondrong ini dia juga gak apa-apa sih kuliahnya molor kan dia aktif juga kan berkegiatan kayak gitu kan ya. Jadi gini, Ngembangin bakatmu apa? Meskipun saya nggak ikut organisasi ya, masa gak oleh aku dari arah idealis kan ngono ta? Boleh. Makane, Boleh. aku gak lulus kuliah mau gara-gara iki loh. Ngono ya. Wah, itu. Harusnya kamu ikut organisasi biar boleh. Boleh biasanya. Enggak berdoa ae. Ya dosenmu macam-macam cegat aja. Tapi kan Bikingan lagi yo. sekarang nggak ada apa senior gondrong ya Enggak ada. organisasi. Enggak tahu ya, tanya yang masih Maaf loh ya. Walaupun setelah Ramadan ini kok maaf lagi.
Mereka tuh beraninya gondrong kalau udah corona. Tanya-tanya yang berat gitu loh biar saya tertantang. Jangan tanya yang guyon-guyon, saya bawaannya gimana gitu. Apa contoh pertanyaan berat apa? Jangan kurang abot ae. Kalau kan dia pernah jadi apa namanya tuh? Apa? Ada organisasi yang jabatan Ketua BEM. ketua BEM ya. Nah, itu pasti otomatis ceweknya banyak itu ya. Kok bahas cewek mana, Rek? Mana? Wis angel. Ini berat, pertanyaan berat ini. Berat ya? Iya, berat. Pokoknya kamu janji kalau saya jujur setelah pulang dari podcast ini saya harus Aman. harus keaman, harus ada ceweknya. Soalnya saya mau ngaku waktu itu saya jomblo dan sampai saat ini. Wes, gimana? Biar ada benefitnya gitu loh saya ngomong ini. Gak tahu. Enggak ada nomor cewek. Gak ada. Has, kacau emang. Ini Gimana waktu itu? efek gak ikut organisasi. Tadi kan siji. Tuh, wis muat. Rokok tamu kok diambil. Wah, gimana? Ya ini? itu gimana ketika kamu jadi ketua BEM, itu gimana? Kamu banyak ceweknya kan? Maksudnya banyak ini apa? Saya nyimpen Banyak simpenan. banyak simpenan gitu. Yang jelas kamu. Rek. Kalau di kontak sih banyak. Kan otomatis banyak cewek yang mendekat gitu loh. banyak. Masa gak ada belas? Banyak sih. Cuma kan saya yang nggak mau. Anda ini akan pilihan Rek. Nah, itu Kenapa sih lo? saya itu kan Kenapa sih? lebih prepare untuk tertarik ke cewek-cewek yang di luar kampus saya. Saya juga ada nyeselnya loh. Kenapa kok saya dulu ikut terimanya di situ? Kok gak di yang lain gitu loh. Mas. Ono fun fact mana? Apa? Arek iki lho. Artis TikTok. Udah lama jadi artis TikTok. Ya, baru ngerintis. Baru gratis. Ya apa jargonmu? Halo dulur. Halo, Bolo. Halo bala. Nanti bisa ditulis ya di sini ya. Kamu nggak tanya Nama TikTok motivasi saya kenapa kok buat TikTok? Oh iya, kenapa kamu bisa buat TikTok? Motivasinya ya gimana nggak mau buat TikTok. TikTok itu kan isinya paha dan dada kan. Eman-eman. Masuk KFC. Lah iya. Angel. Paling enak berkegiatan sekarang kan ini kan main jempol sambil salah pencet gak apa-apa kalau di TikTok itu walaupun mencet dada gitu kan. Yang penting kan nggak dada asli. Iki. Wis, aku tuh tadi ya lihat berita di Fasio. Fasio ini apa itu satu land lah sama zona mahasiswa. Ada lagi yang namanya Things itu. Bawah naungannya zona media group lah. Itu ada berita ada Avanza di apa itu? Kayak berhentiin Berhenti apa? Avanza nabrak bom. Ada Avanza. Iki bisa dikata. Ada Avanza. Ini mana lagi? Jadi ya ada berita Avanza menghalangi ambulan. Ditegur, dia malah ngaku sarjana. Tanggapanmu itu seperti apa itu? Ada itu ya. Ada orang-orang Sarjana dia ya. sarjana. Oh berarti bukan kamu berarti ya. Kena lagi. Oh tapi kalau saya sampai kenal dia tempili ini gone terus Kak Mindo ya. Memalukan. Nah ya untung bukan kamu kan ya. Iya memalukan sekali dia. Kalau saya nggak mungkin kayak gitu. Separah-parahnya orang kalau urusannya dengan ambulan itu wis gak ngotak lah. Apalagi dia ngakunya sarjana kan ya. Tapi di sisi ini kamu untung, soalnya kamu bukan kategori sarjana. Ya kan? Lah makanya itu pertanyaan yang jadi pertanyaan kan itu sarjana mana? Dan bisa dipastikan dia bukan kamu. Soalnya kamu bukan belum sarjana. Dan bisa dipastikan lagi dia kayaknya nggak organisasi. Andai kan dia organisasi kayak gitu, insya Allah tidak kayak gitu. Nah makanya sangat disayangkan lah ya. Jadi ini saya teringat kata-katanya Rocky Gerung kalau perihal ini. Ijazah itu membuktikan kamu pernah sekolah, tapi bukan berpikir kayak gitu kan. Dia bisa jadi dia cuma wisuda, tapi skripsinya joki. Banyak ya mahasiswa kayak gitu ya. Banyak. Jadi kayak gitu kan. Ya itu efek dari kuliah turu kayak ngono iku contohnya lah. Contoh keduanya ini.
Enggak, saya janji enggak akan bully kamu lagi. Maaf loh ya. Angel lah nikah. Yesus. Kayak gitu. Jadi sangat disayangkan lah, jangan diulangi. Jangan ditiru juga untuk adik-adik. Ya, ambulan itu gimana ya ambulan loh? Kok masih kayak ngaku sarjana lagi kan malu-maluin. Pas. Kira-kira ya, ada pertanyaan lagi nyempil gitu. Ya. Ikut organisasi fungsinya untuk masa depan itu apa? Organisasi untuk masa depan. Contoh ya, dia ikut organisasi, terus lulus sarjana. Setelah itu nganggur. Kan podo ae. Podo ae sama aja sama orang yang kuliah-kuliah tok kan. Terus nganggur. Tapi ya setidaknya inilah anak organisasi sekarang itu nyari apa sih aslinya? Makanya. Kalau yang dicari uang ya jelas nggak ada. Kalau yang dicari cewek ya belum tentu juga kan dapat. Kasusnya banyak yang anak organisasi nggak dapat cewek. Terus kalau yang dicari ikut organisasi biar cepet kerja ya buktinya warung kopi di Malang masih penuh. Itu kan banyak orang-orang yang nganggur istilahnya kan. Wis nyumpek gila. Kalau berbicara apa manfaatnya untuk masa depan? Kalau secara teori ya banyak sekali manfaatnya, tapi secara prakteknya ya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Organisasi itu istilahnya tempat kita belajar kan. Ruang kita bertemu dengan orang banyak itu ya di organisasi. Saling dipaido maido itu ya di organisasi. Saling koreksi. Koreksi lebih parah di organisasi daripada dalam kelas. Kan di dalam kelas gak sampai ono kan raimu ini kan gak sampai ono. Hanya orang di organisasi. Saling tunjuk itu biasanya di organisasi, nggak di kelas lah. Itu kan nguji mental. Terus lagi biasanya kegiatan sosial kayak gitu kan di organisasi. Misal kayak bagi-bagi takjil. Seleceh itu ya. Loh, cuma gitu aja. Kamu ini beramal kok dipetong ini. Menurutmu aja receh. Wah, ngawar. Itu bagi-bagi takjil orang nggak ikut organisasi juga bisa. Bisa minta takjil maksudnya. Ya itu maksudnya kegiatan sosial itu lebih banyak didapatkan di organisasi. Terus berlatih jadi ketua, mimpin banyak orang itu kemungkinan besarnya ya di organisasi. Kalau di kelas kita sekelas paling jadi ketua kelas. Iya, jadi ketua kelas kan. Yang dipimpin mungkin anak 7 mungkin ya. Soalnya yang lainnya telat semua datang kayak gitu kan. Kalau di organisasi kan banyak. Terus bersentuhan dengan dosen dan birokrasi kampus lah itu biasanya memang anak organisasi. Kalau anak kelas kayaknya Jarang ya. Jarang. Tapi ada. Lah praktek yang ada di organisasi itu aslinya serupa dengan yang ada di dunia luar kan kurang lebih di kayak gitu kan. Berarti di dunia luar korupsi, di organisasi bodoh. Berarti organisasi itu tempat kita belajar korupsi. Tempat belajar korupsi. Wah ini bahaya ini. Kan saya hanya menebak katanya kan. Yang nggak tahu sih cuma nanya aja. Ya tergantung seniornya siapa. Ya bisa kita saling melihat dan saling menyadari lah. Beberapa pemimpin kita itu ya memang alumni organisasi. Kalau untuk nyebutnya namanya jangan. Nanti saya nggak dapat amplop Pak. Soalnya kan sekarang lagi musim kan ya. Lempar-lempar baju, lempar-lempar duit. Lagi bentar. Kayak contohnya biasanya kan ini. Ini kan Diambil. meneng-menengan aja. Oh berarti kayak gini. Kayak gini tuh sering berarti ya di organisasi ya. Sering nggak kelihatan kecuali yang ini. Nah ya kayak gitu prakteknya mungkin kayak gitu tapi alhamdulillah saya bukan bagian dari itu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada kan Ya, yang ada seperti itu. Dan itu banyak. banyak. Kamu tahu yang dikasih ini apa? Apa ini? Angel. Wis. Kayak cukup ya gitu. Nah, bisa. Wis kesel kamu. Jadi, Ya kecut ae kan rokok ya Jan. lah ana ora kasumet lho kan mang. Wes nunggu closing tok. Dadi ono kata-kata dari pepatah ya. Rokokan gak apa-apa, gak usah ndelik-ndelik. Ngebes gak apa-apa. Penting untuk rokok kancane. Aja kena we. Yesus. Intinya ya, apa itu?
kalian mau ikut organisasi atau nggak ikut organisasi, sebenarnya marekno kuliahmu. Nah, ya, dan organisasi itu bukan penyebab utama seseorang tidak lulus mata kuliah apalagi telat untuk wisuda gitu. Jadi jangan menyalahkan organisasi kalau kuliah kalian itu telat. Itu karena kamu sendiri males turu-turuan tok. Kayak Awakmu. kena mana wis airan sing kok berarti salah. Lanjut. Tetap semangat. Oh iya, Masih ada semester 14 kan? angel. Menurutmu mahasiswa sing ideal itu kayak apa? Masih ideal ya. Hmm. Good looking. Itu pertama itu gak bisa dinafikan dari zaman sekarang itu. Good looking. Good thinking. Ikut organisasi. Paham kamu good thinking? Ro lah. Oh, ro ya. Terus yang ikut organisasi. Ikut organisasi. Pokoknya antara organisasi dan kuliah itu aman, gak ada yang bermasalah. Plus lagi kalau dia mirip siapa ya kira-kira? Artis. Mirip, yang jelas bukan mirip kamu, mirip minimal mirip inilah. Siapa? Reza Rahardian lah. Kok iso? Nah, ya mbok. Nah itu kalau idealnya seperti itu. Pokoknya ojo nggak masalah di organisasi, ojo nggak masalah di kuliah. Karena pesan, kenapa kok kita harus menyelesaikan kuliah ya apa ya? Sudah menjadi rahasia umum kita kuliah itu ya hasil keringat dari orang tua kita. Ya mosok kamu atene nuruti gengsi ndek kene, atene gaya-gayaan sementara uang hasil Jerih payah orang tua mau gawe tura terus sawangane ya apa ibaratnya lah kamu ndek bapakmu ndek kene tak kandhani ya paling disekut to masamu kan sawangane gak tidak mencerminkan mahasiswa yang ulul albab Yang idealis. Yang ideal. bukan ideal. Ideal ya. Kok iso? Terus quotes of the day dari narasumber kita. Ayo Andika, quotes. Kata-kata hari ini ya. Ya, kata-kata hari ini dong. Biar mahasiswa-mahasiswi ikut organisasi. Biar mahasiswa ikut organisasi. Cari apa yang kamu inginkan, cari apa yang seharusnya kamu butuhkan gitu. Jangan asal ikut-ikutan karena yang ngajak-ngajak bisa jadi yang menjerumuskan. Asik. Untung lucu ya. Gak lucu lah ayo ngisi-ngisi nih. Wes. Terus dulu aku closing nang sobat zona. Oh, silakan. Jadi untuk Sobat Zona jangan lupa share, like, komen, subscribe channelnya Zona Mahasiswa. Lah iso TikTok hari ini. Yesus, angel. Ya udah, guys lah. Balik. Wes iki. Duh, dulu ya. rokok tak gue yo. Wah, ini kacau. Iki lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop. The memories flood in my head. Just like the waves, babe, we were endless. Drowning in your eyes, pull me in your tide. Do you still remember the shit we Angel used temen to closing. do? The drunken ones at 2 a.m. in high school. Kapal udara. Kita ini podcast di Palestina. It feels better when you're frozen inside my mind. Till the clock runs out Mix up. of you. Kayak ini tim editor. Slows down.